Halo Tuan dan Puan, bertemu kembali dengan saya, Henry Teja. Tan Malaka itu bisa dikategorikan sebagai seorang patriot ekspatriat. Meskipun badannya di luar negeri, tetapi pikiran dia tetap tertuju bagi kemerdekaan Indonesia. Dia tetap menulis risalah-risalah yang menginspirasi, kemudian dia membentuk KPARI yang kader-kadernya kemudian masuk ke Hindia Belanda, membangun kekuatan rakyat, membangun kesadaran rakyat di kalangan masyarakat Hindia Belanda, dan kemudian juga gagasan dan sepak terjang Tan Malaka itu yang sampai ke Hindia Belanda turut menginspirasi para tokoh-tokoh pejuang rakyat kala itu, dan semua itu kemudian sedikit banyaknya mempengaruhi yang namanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka berjuang 20 tahun di luar negeri. Mungkin Tuan dan Puan bertanya, kenapa dia nggak balik ke Indonesia aja? Apa dia nggak homesick? Apa dia nggak rindu kampung halaman? Ya sebenarnya Tan Malaka mengalami itu. Dia mengalami homesick. Jadi ada cerita waktu dia di Kanton karena udara yang dingin di negeri Cina itu, sakit paru-parunya kemudian kambuh. Lalu dokter menyarankan agar Tan Malaka kemudian pergi ke daerah panas, ke daerah tropis, karena orang-orang di iklim tropis memang agak susah untuk hidup di daerah yang dingin tadi. Nah, karena saran dari dokter ini, Tan Malaka kemudian mengirim surat kepada Dick Fok. Dia itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu. Tan Malaka mohon izin untuk pulang ke Jawa dalam keperluan menyembuhkan sakitnya. Ya meskipun gitu, memang ketika ngirim surat itu Tan Malaka sudah berpikir bakal ditolak, dan pada akhirnya memang kejadian ditolak. Tapi ketika surat penolakan itu dikirim oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ini, Tan Malaka sudah pergi ke Filipina selain buat beristirahat, buat menyembuhkan sakitnya, juga buat membangun gerakan perlawanan rakyat di Filipina tadi. Indonesia kecil kalau Tan Malaka mengistilahkannya. Sebenarnya Tan Malaka punya dua jalan kalau mau pulang ke tanah air sepanjang hidupnya ya. Jalan pintas lah. Itu yang pertama ketika dia ditangkap di Filipina, di penjara Manila ya. Terus yang kedua ketika dia ditangkap di Hong Kong. Ketika dia di penjara di Manila itu Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda sampai mengirimkan kapal itu, kapal Cisalak namanya, buat mengangkut Tan Malaka pulang ke Indonesia. Kemudian ketika dia ditangkap di Hong Kong, utusan kolonial Belanda juga datang ke sana buat jemput Tan Malaka. Tetapi untuk kembali ke Indonesia pada era kolonial Belanda itu, Tan Malaka mesti mengorbankan idealismenya. Dia mesti pulang sebagai penjahat kan. Dia mesti pulang sebagai buronan dari kolonial Belanda. Nah, Tan Malaka menolak pulang dengan cara seperti itu. Dia mau pulang hanya jika diperlakukan sebagai aktivis politik, bukan sebagai kriminal. Tapi kan kita tahu Belanda kan tidak mau seperti itu. Karena itu Tan Malaka menolak buat pulang. Tan Malaka nggak takut. Tan Malaka nggak takut dibawa ke persidangan. Tapi dia menolak jika dijemput sebagai seorang kriminal. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, seorang aktivis perjuangan, bukan kriminal, bukan penjahat. Pada masa di mana Tan Malaka kemudian berpikir lebih baik mati ketimbang pulang ke Indonesia dalam label sebagai seorang penjahat, sebagai seorang kriminal. Pada masa itulah kemudian kita mendengar quote Tan Malaka yang legendaris itu. Pada waktu diwawancarai oleh utusan kolonial Belanda di penjara Hong Kong. Suara saya akan lebih keras dari dalam kubur. Demikian Tuan dan Puan, sedikit sisik menik dari perjalanan Tan Malaka di luar negeri. Dari satu aspek Tan Malaka sebagai seorang patriot ekspatriat. Kalau Tuan dan Puan ingin kemudian lebih mendalaminya, buka saja internet, searching saja, insya Allah ketemu. Bisa juga mengulik dari autobiografinya, Penjara ke Penjara.
Di situ terang sekali bagaimana perjuangan Tan Malaka sebagai seorang patriot ekspatriat. Bisa pula baca buku-buku yang ditulis oleh Arif Huze atau Ellen Jarvis. Akhir kata, karena sedang pandemi corona, saya mengajak kawan-kawan untuk terus bersabar, untuk terus melakukan himbauan pemerintah, pembatasan sosial, pembatasan fisik. Insya Allah badai ini bisa kita lewati. Insya Allah badai pasti berlalu. Yang terpenting jangan patah semangat, kita tetap bisa kreatif di rumah. Sekian dari saya, banyak maaf. Salam